Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ruswandi dengan NIM 2022-31005. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah laporan yaitu dari mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Komputer kelas A dengan judul laporan saya yaitu Optimalisasi Sistem Informasi Penumpang Real Time berbasis IoT dengan Sistem Development Life Cycle atau SDLC untuk efisiensi layanan Transjakarta. Di sini saya memiliki 12 konten, yaitu latar belakang, kedua identifikasi masalah, ketiga ruang lingkup penelitian, keempat rumusan masalah, kelima tujuan penelitian, keenam manfaat penelitian, ketujuh landasan teori, delapan metode penelitian, kesembilan teknik analisis, ke-10 hasil dan simulasi sistem, 11 kesimpulan, dan 12 saran pengembang. Pertama, latar belakang. Transportasi umum seperti Transjakarta memerlukan informasi secara real time untuk meningkatkan efisien dan kenyamanan. Di sini, saya sebagai pembuat laporan melihat dari Transjakarta itu masih belum menyediakan informasi yang lebih jelas seperti lokasi kendaraan dan tingkat kepadatan tingkat kepadatan penumpang yang ada di Transjakarta. Di sini saya memberikan solusi yaitu dari laporan saya memberikan fitur yaitu jadwal keberangkatan bus, kedua lokasi kendaraan, ketiga tingkat kepadatan penumpang. Di sini saya menggunakan IoT yaitu memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data sensor secara real time, dan di sini saya juga menggunakan sistem SDLC atau Software Development Lifecycle digunakan sebagai pendekatan sistematis dalam pengembangan sistem. Kedua, identifikasi masalah. Pertama, ketidaktersediaan informasi real time menyebabkan ketidaknyamanan dan waktu tunggu yang lama. Kedua, kurangnya integrasi data yang akurat. Pertama, yang menyebabkan pengelolaan armada kurang optimal. Ketiga, tingginya tingkat kepadatan penumpang menyebabkan distribusi penumpang yang tidak merata. Ketiga, ruang lingkup penelitian. Pengembangan sistem informasi berbasis IoT untuk layanan Transjakarta. Di sini saya memiliki fitur utama yaitu pelacakan bus secara real time. Kedua, informasi ketersediaan bus, dan ketiga, estimasi kepadatan penumpang. Fokus saya pada area dengan kepadatan tinggi di Transjakarta. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimana Internet of Things ini dapat menyediakan informasi real time bagi penumpang di Transjakarta. Kedua, yaitu bagaimana sistem development life cycle mendukung pengembangan sistem informasi yang real time. Ketiga, bagaimana integrasi informasi real time meningkatkan efisiensi layanan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengoptimalkan penerapan IoT atau Internet of Things untuk layanan Transjakarta. Kedua, mengembangkan sistem informasi berbasis IoT atau Internet of Things dengan pendekatan Software Development Lifecycle. Ketiga, meningkatkan kualitas layanan melalui integrasi informasi real time. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu bagi pengguna, bagi pengelola, dan bagi transportasi cerdas. Yang pertama, bagi pengguna, informasi lebih akurat dan perjalanan lebih nyaman. Bagi pengelola armada lebih efisien dengan data yang real time. Ketiga, bagi transportasi cerdas, kontribusi pada penelitian ini untuk transportasi berbasis IoT. Selanjutnya, landasan teori. Internet of Things atau IoT, teknologi ini memantau lokasi kepadatan penumpang. Selanjutnya, System Development Life Cycle, itu pendekatan sistem dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, sistem informasi real time, menyediakan data terkini untuk pengguna dan pengelola. Dan keempat, yaitu Firebase, database cloud untuk menyimpan data yang real time. Selanjutnya, metode penelitian. Ada analisis kebutuhan untuk pengguna dan pengelola, yaitu penerapan sistem development life cycle-nya
Pertama, perancangan, kedua, analisis, ketiga, desain, keempat, implementasi, kelima, pengujian, dan terakhir, pemeliharaan. Selanjutnya, teknik analisis. Teknik analisis data yang real time, yaitu validasi data lokasi bus, kepadatan penumpang, suhu, dan lain-lain. Selanjutnya, simulasi pengguna untuk uji coba sistem dalam skenario nyata. Selanjutnya, evaluasi sistem, sebuah survei pengguna untuk mengukur kedalaman sistem. Selanjutnya, hasil dan simulasi sistem. Pertama, pemantauan bus dengan GPS. Kedua, tingkat kepadatan penumpang menggunakan sensor ultrasonik. Ketiga, kondisi dalam bus, yaitu kondisi suhu dan kelembapan, menggunakan sensor DHT11. Dan keempat, Firebase untuk menyimpan dan mengelola data. Kesimpulan, yaitu IoT dapat menyediakan informasi real-time yang akurat bagi pengguna Transjakarta. Kedua, SDLC memastikan pengembangan sistem yang terstruktur dan efektif. Ketiga, sistem ini meningkatkan efisiensi layanan dengan data yang real-time. Terakhir, saran dan pengembang. Pengembang lebih lanjut dengan integrasi AI untuk prediksi dan kepadatan penumpang. Selanjutnya, implementasi di moda transportasi lain seperti MRT, KRL, dan LRT. Dan terakhir, meningkatkan fitur aplikasi untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.